Shalom adik-adik. Shalom. Ya, jumpa lagi nih sama Kak Dri dan Kak Christian. Yeay. Kita mau beribadah sekolah minggu ya. Kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Lihat kakak sangat bersemangat hari ini. Wah, Kak Kak Christian Christian juga juga semangat dong. Oke, coba lihat. Kita pakai kostum olahraga ya. Kita harus punya semangat. Yeay. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka Tuhan akan melawat kita. Amin. Kita berdoa ya. Kita tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan pada hari ini kami datang kepadamu. Kami mau beribadah Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak untuk menerima sembah dan puji kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau disukakan, Engkau disenangkan Tuhan lewat ibadah ini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami bersukacita di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesus belas kasihnya, Dia melihatnya, tergerak hatinya. Orang buta itu Ia sembuhkan. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Lagi adik-adik ya, katakan. Dua orang buta sambil lari-lari minta pada Yesus belas kasihnya. Dia melihatnya, tergerak hatinya. Orang buta itu Dia sembuhkan. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. 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 Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Wah, adik masih semangat puji nama Tuhan, amin. Amin. Kita sambung lagu 12 murid Yesus. Yeay. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi ya, semangat ya.
Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Adik-adik masih siap memuji Tuhan? Siap. Sekali lagi adik-adik masih siap memuji Tuhan? Siap. Yeay. Mari kita menyanyikan, semua bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Tuhan sumber gembiraku. Tuhan sumber gembiraku. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita mau mendeklarasikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita serukan ya, mari kita deklarasikan sama-sama. Karena kita percaya firman Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kakak hitung 1, 2, 3, kita akan mulai deklarasikan. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama kita katakan amin. Kita mau naikkan pujian di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku. Dan aku pun akan diam. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah, haleluya. Engkau baik Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkaulah gembala yang baik, yang menyertai kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya.
Shalom adik-adikku. Nah, puji Tuhan ya, hari ini kita bisa ketemu lagi dengan Kak Wawan dalam firman Tuhan ya. Tentunya tadi kalian sudah memuji, sudah bernyanyi dengan kakak-kakak kalian ya. Nah, tadi juga tentunya kalian ingat I will apa yang dinyanyikan tadi ya. Hari ini kita sedang belajar tentang I will ketaatan. Ya, nanti kakak akan bercerita tentang seorang tokoh yang karena ketaatannya mendatangkan mukjizat bagi dia, yaitu apa? Sembuh ya dari sakit penyakitnya. Namun sebelumnya yuk kita dasari semuanya dengan kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kesehatan kami bersyukur untuk kekuatan kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah menjagai kami dengan kesehatan kami, sungguh luar biasa. Hari ini kami boleh bersekolah minggu, ini semuanya karena Tuhan. Kami bersyukur atas mama, papa yang baik, demikian juga terlebih Tuhanku adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa baik. Terima kasih Bapak, hari ini kami siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati adik-adikku yang di rumah ataupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mampukan adik-adik kami mengerti, bahkan sekaligus mampukan adik-adik kami untuk melakukannya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya katakan amin. Nah, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah ketaatan ya. Ketaatan yang mendatangkan sebuah mukjizat. Yuk kita bawa dulu Alkitab kita. Semuanya disiapin ya. Ya, Alkitabnya semuanya sudah siap. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Memang agak banyak ya, tapi ini nanti akan menjadi berkat buat kalian. Berkat apa nanti yang akan kalian terima? Yo, sudah belum? Sudah ketemu belum? 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama sampai 19. Oke, kalian simak aja yang di rumah dan kakak baca yang dari di sini ya, dari gereja. Judulnya adalah Naaman yang disembuhkan. Naaman itu adalah seorang panglima. Wow, tentunya dia kaya ya. Nah, kakak akan mulai baca dari ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram. Nah, kalau di sini seorang tentara, panglimanya tentara, ya, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada bangsa Aram. Tetapi orang itu adalah seorang pahlawan tentara sedang sakit kusta. Ya, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istrinya Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman ini, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah itu Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaian, dikoyakkannya itu sebretkan gitu ya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya
Perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Agak marah ya, agak marah Raja Israel waktu itu. Ayat yang ke-8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir. Yang datang bukan Elisanya, tapi pembantunya kepada Naaman yang seorang panglima tadi. Tetapi Naaman taat. Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Marah si Naaman, ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ternyata ngasih sokoan, ya, dikasih ucapan terima kasih, ya. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayannya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu itu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku akan menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa, pergilah dengan selamat. Ya, kita belajar hari ini tentang seorang tokoh yang namanya Naaman, adik-adikku ya. Naaman itu seorang panglima. Tadi sudah dikatakan ya, panglima itu tentunya punya anak buah banyak, punya duit banyak, kemudian punya segalanya. Ya, dia itu wakilnya raja yang dipercaya. Nah, tapi sayangnya Naaman kena sakit kusta. Sakit kusta itu sakit borok, ya. Borok itu kalau digaruk itu semakin menjalar dan semakin parah, ya. Disinilah kita nggak tahu kenapa sampai Naaman diizinkan Tuhan untuk mendapatkan penyakit itu. Namun sekali lagi hari ini kita mau belajar. Banyak orang ingin mukjizat tetapi tidak taat. Padahal mukjizat datang dari ketaatan pada perintah Tuhan. Sedangkan kutuk datang dari pada ketidaktaatan.
Ketaatannya adalah sebuah kualitas karakter yang akan menentukan masa depan seseorang. Ya, karakter yang menentukan masa depan seseorang. Tentunya dengan sebuah ketaatan. Naaman seorang panglima yang sangat disegani. Tetapi dia berhasil meraih mujizat itu, yaitu sembuh dari penyakitnya karena sebuah ketaatan. Adik-adikku, ini bukan rekayasa, tapi ini sebuah kenyataan ya. Seorang Naaman, seorang panglima, seorang yang kaya raya mau apa yang diperintahkan oleh satu pembantunya. Ya, pembantunya itu mungkin maaf ya, hari-hari ini mungkin tidak dianggap, disepelekan. Tapi kita melihat seorang Naaman yang begitu penuh perhatiannya kepada pembantunya tadi, sehingga apapun yang dikatakan pembantunya, Naaman mau melakukannya. Ya, ada 5 kunci di mana Naaman bisa menerima mujizat. Yuk, kita akan baca 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dan 3. 2 dan 3 saya bacakan ya buat adik-adikku semuanya. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan, yaitu tawanan ya. Tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman, pembantunya ya, gitu ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dari penyakitnya. Usulan dari seorang pembantu. Bu, Bapak cobalah ke Israel. Di sana itu ada seorang nabi yang bisa sembuhkan. Mungkin nanti Bapak di sana akan sembuh. Istrinya mendengar perkataan pembantunya itu, kemudian menyampaikan kepada Naaman. Dan Naaman pun dengan sikapnya, yes, saya mau datang. Nah, sewaktu mau datang ke sana, dia menghadap rajanya dulu. Artinya apa? Izin. Raja Aram memerintahkan kepada Naaman, boleh kamu pergi, boleh, silakan. Tapi bawalah surat ini. Siapa tahu nanti perlu buat kamu di Israel sana. Tak tuliskan surat ya, sebagai pengantar ke Raja Israel. Akhirnya dia membawa sana. Tapi di sini kita mau belajar sebuah kata, mendengar. Dia mau mendengar dari istrinya, di mana istrinya mendapat kabar daripada kesembuhan dari pelayannya. Istrinya tahu itu dari pembantunya. Dan ia mau mendengar. Pelayan istrinya adalah seorang tawanan. Lebih-lebih tawanan ya. Mungkin gak akan didengar. Tawanan itu adalah orang-orang yang rampasan perang seperti itu. Sehingga dia menjadi tawanan, menjadi bawahan, menjadi pembantunya seperti itu. Sekalipun informasi itu datang dari seorang yang tidak diperhitungkan, dia tetap mau mendengar. Bahkan memberikan hati untuk mau mendengar itu adalah kunci utama. Dari mendengar timbullah respon. Artinya apa? Naaman ternyata buka telinga. Apa? Pembantuku nyuruh aku ke Israel. Oke, nanti kita ke Israel. Dan akhirnya dia melakukan tindakan, merespon apa itu informasi dari dengar-dengaran itu, dan akhirnya dia pergi ke Israel. Kemudian timbul yang kedua, merespon. Artinya apa sih? Dalam hal merespon, Naaman punya kecerdasan yang lebih. Naaman tentunya berpikir resiko apapun dan bagaimanapun waktu dia mendengar itu. Dia seorang panglima yang sangat disegani. Dia punya 3 hal sehingga bisa meresponi segala sesuatu dengan benar. 3 hal itu apa? 1. IQ, intelijensi kuat. Yang artinya dia seorang panglima yang sukses. Tentunya dia seorang yang cerdas. IQ, ya, IQ, pikiran, otak. Nah, dia pinter. Karena apa? Dia seorang panglima. Kemudian yang kedua, EQ. EQ itu emosional cute. Artinya apa? Seorang Naaman, walaupun diperintah oleh seorang pelayan, pembantunya, dia bisa menguasai dirinya. Biasanya orang-orang yang sudah kaya, sudah menjadi pimpinan itu nggak mau dengar
bahkan merasa dilecehkan apabila ada pembantunya menyuruh, ya. Itu tentunya. Tapi di sini kita melihat sebuah EQ, emotional Q daripada seorang Naaman. Dia bisa menahan diri, dia tidak marah, ya. Yang ketiga adalah SQ, spiritual quit. Artinya seorang Naaman punya wawasan tentang ketuhanan. Walaupun di daerah musuh dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Aram dan Israel bermusuhan. Maka ada tawanan dari Israel yang dibawa oleh Naaman, seorang perempuan, dan akhirnya menjadi pembantu. Nah, di sini seorang Naaman punya kecerdasan hati, kecerdasan ketuhanan, atau kecerdasan rohani. Dia hilangkan semuanya. Aku ke daerah Israel, pasti aku sembuh. Itu sebuah keyakinan, sebuah kepastian bahwa ya, Tuhan sembuhkan aku di Israel. Nah, itu sebuah kepastian, dan itu yang dimiliki seorang Naaman. Dari ketiga hal tersebut yang paling menentukan adalah SQ-nya. Dari segi apapun waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan merupakan penyakit kutuk. Tetapi Naaman percaya ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, ini yang perlu adik-adik tanam di otak adik-adik atau di pikiran adik-adik. Naaman percaya ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi Allah sanggup. Nah, ini yang utama, ya. Manusia gak bisa menyembuhkan, manusia gak bisa mengatasi semuanya, tapi ada sebuah pribadi yang namanya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, yang Allah sendiri yang mampu sembuhkan seorang Naaman. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan dengan tidak merespon apa yang Tuhan perintahkan hanya karena kita berpikir tidak mungkin itu. Itu ego kita, ya. Kadang-kadang kita berpikir nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Kita nggak percaya kepada Tuhan. Tapi di sini kita jujur, kita harus yakin percaya bahwa Tuhan pasti bisa. Tuhan pasti sanggup. Ya, itu yang kedua. Kemudian kunci yang ketiga dari seorang Naaman sehingga Naaman bisa memperoleh mukjizat kesembuhan adalah dia rendah hati. Ayat yang ke-13, coba kakak cari tadi, ya. Bunyinya adalah, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Diperintah. Orang yang sudah punya jabatan diperintah oleh anak buahnya. Tentunya sulit untuk dilakukan. Tapi sekali lagi, hari ini kita belajar dari seorang Naaman, ya. Naaman dengan rendah hatinya. Naaman rendah hati sekalipun sebagai seorang panglima, dia mau menerima nasihat dari pelayan istrinya, dari pegawai-pegawainya. Ya, bahkan saat Elisa hanya menyuruh bawahannya, ajudannya, bukan Elisa sendiri, untuk menemui Naaman, Naaman tetap bisa menerima. Wah, itu kerendahan hati yang luar biasa, ya. Bisa ditebak apa yang akan terjadi bila Naaman tidak merendahkan hatinya. Pasti penyakit kustanya tidak akan sembuh, ya. Seorang Naaman mau merendahkan hatinya, di mana dia gak pikir itu pembantunya, dia gak pikir itu pegawainya. Yang penting aku sembuh, aku waras. Sehingga perkataan pegawainya, Tuan atau Bapak, tadi Nabi Elisa kan cuma bilang bahwa suruh mandi di situ aja kok repot sih. Bapak tentunya ingin sembuh dan Bapak ingin melakukan segala sesuatu yang besar. Yang ini aja kecil, kenapa Bapak nggak mau? Oh ya wis, aku tak mandi. Ya, mungkin seperti itu, ya, perkataannya Naaman kepada anak buahnya, dan akhirnya dia mau mandi, mencelupkan dirinya di sungai Yordan. Oke, itu yang ketiga. Kenapa Naaman bisa menerima mukjizat kesembuhan? Karena rendah hati. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat di sini yang adik-adik harus tekankan.
ketaatan. Ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan, maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, tadi di ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa bukankah Abana dan Parpar sungai di Damsyik itu lebih bersih dibanding sungai Yordan? Kenapa aku harus tenggelam, aku harus menyelam di sungai yang kotor? Nah, seorang Naaman bisa berontak loh. Kenapa? Dia seorang panglima. Tapi di sini kita tidak melihat. Seorang Naaman tetap ada sebuah ketaatan. Naaman tetap, yes, aku lakukan itu. Dia menyelamkan tubuhnya. Bisa bayangkan adik-adikku ya saat ini ya. Coba kalau kalian lihat pernah suatu ketika lihat sungai yang tercemar, mungkin yang sudah biru dan bau. Itu coba kalian bayangin kalian menyelam di situ sambil tahan napas. Ambune. Mungkin seperti itu, baunya kayak apa gitu ya. Tapi di sini 7 kali. Pertanyaannya kakak, ayo sekarang adik-adik yang jawab. Kira-kira 1 kali sudah sembuh belum? Kok ijik yo? Yang kedua lagi. Lihat lagi. Loh, kok masih? Ya, sudah 3 kali. Mungkin yang ketiga lagi. Loh, kok ijik? Ini kenapa Tuhan gak sembuhkan aku? Mulai frustasi. Ya, pembantunya mulai lagi. Ya, lagi. Akhirnya baunya kok ijik lagi sampai akhirnya ke-6. Mungkin sudah pasang badan anek ke-7, nanti aku nggak akan pernah nyelam lagi. Baunya aku udah nggak kuat. Ya, akhirnya yang ke-7 kali. Teling. Loh, kok bersih? Tanganku kok bersih? Sudah sembuh ternyata. Naaman seorang panglima besar mampu menahan emosinya. Nah, kakak tadi kan bilang kan, baunya kayak apa ya? Saat dia hanya ditemui oleh seorang suruhan Elisa di luar rumah dan hanya diperintahkan untuk membenamkan dirinya ke sungai Yordan. Dalam keadaan gusar, pegawainya mengingatkan dia dan dia kemudian taat melakukannya. Terkadang nama besar dan jabatan menghalangi langkah kita untuk meraih mukjizat karena merasa gengsi. Itu yang kadang-kadang membelenggu kita ya. Aku loh udah kaya, kenapa aku harus kesana kemari ya? Aku loh wis duwe, kenapa aku harus taat ini itu? Kenapa aku harus ke gereja? Wong aku sudah banyak berkat, nggak perlu kita ke gereja. Kadang-kadang kita berontak seperti itu ya. Tidak boleh ya. Ada sebuah ketaatan di mana Tuhan akan memberkatimu ya, kalau kamu bisa melakukan sebuah ketaatan. Itu yang keempat. Terakhir yang kelima adalah seorang Naaman bisa berterima kasih. Wah, ini tentunya kita bisa juga lakukan ya, tapi kadang-kadang kita sulit untuk lakukan ini. Naaman bisa berterima kasih. Ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Ternyata setelah dia menyelam bersih dan sakit penyakitnya sembuh, dia pulang ke kampung halamannya di negeri Aram. Nah, di Aram kemudian dia kembali lagi ke abdi Allah itu, kembali lagi ke Israel. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel ya. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Terima kasih, ucapan terima kasihnya tak kasih. Tapi bukan aku ya. Tentunya ada sebuah persembahan yang karena bersyukurnya dan karena seorang panglima tentunya kaya. Wah, duit sekian itu kecil gitu.
Ini Elisa, Nabi Elisa, tolong diterima sebagai rasa syukur kami. Namun Elisa tidak terima, ya. Naaman tahu berterima kasih. Naaman mengerti tentang sumber anugerah, yaitu Tuhan. Seberapa banyak orang yang sudah menerima mukjizat tetapi kemudian ia lupa dari mana ia mendapatkan mukjizat tersebut, sehingga tidak pernah bersyukur. Tuhan memberikan mukjizat kepada kita. Jangan lupa kepada Tuhan yang sudah memberikan mukjizat itu. Ya, Tuhan sudah memberkati adik-adikku semuanya. Tuhan sudah memberkati papa. Tuhan sudah memberkati mama dengan pekerjaannya, dengan segala apapun yang dilakukan oleh papa dan mama. Tapi tentunya di sini bagaimana kita harus berterima kasih. Bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Ya, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Ayo, contohnya apa? Kalian pinter. Siapa yang ngasih? Tuhan. Nah, terus apa yang akan kalian perbuat untuk Tuhan setelah kalian dikasih kepinteran, kecakapan? Tentunya kita bisa mempersembahkan kepinteran itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, itu nama Tuhan dipermuliakan. Oke? Ada 5 hal ini tadi ya. Ada rendah hati, ada ketaatan, kemudian mau mendengar, dan yang terakhir mau berterima kasih. Itu adalah sebuah karya Tuhan yang luar biasa untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Ya, oke, adik-adikku, kita akan tutup ini. Naaman taat dan hasilnya adalah sembuh dan sekaligus mengalami pertolongan Tuhan. Sering kita tidak setuju dengan cara Allah untuk memulihkan kehidupannya. Seperti Naaman tadi, disuruh tenggelam di dalam air yang bacin. Tentunya sulit dimengerti. Tapi kalau kita taat, ada sebuah proyek Allah yang akan diselesaikan. Sembuh. Ya, cara Allah untuk memulihkan kehidupan kita hanya karena kita memandang caranya sering terlihat begitu aneh. Bahkan nampak mustahil di mata manusia. Karena gengsi kita. Tetapi hal inilah yang akan menjadi penghalang kita untuk bisa taat dan meraih mukjizat. Meskipun caranya kerap tidak masuk akal, sulit dipahami, tetapi dia tetap layak untuk dipercaya. Mungkin bagi kita sesuatu yang aneh ya adik-adikku. Mosok wong sakit kusta kok kon silem nenggon Sungai Yordan? Tentunya tidak, sesuatu yang aneh. Tapi di sini kita melihat seorang Naaman yang begitu taat, mau dengar, bersyukur, bahkan dia mau melakukan. Itu adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Maka Naaman menerima berkat. Demikian juga adik-adikku. Ya, adik-adikku yang di rumah pasti menerima berkat. Kalau adik-adikku mau taat, adik-adikku mau bersyukur, dan adik-adikku mau mendengar, maka nantikan berkat Tuhan pasti ada dan adik akan terima. Ya, kiranya renungan hari ini bisa menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan, dalam pengharapannya, dalam kasih Tuhan, sehingga kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, bahkan kita akan menerima mukjizat Tuhan. Oke, kawan cukup di sini ya ceritanya tentang Naaman. Kiranya adik-adikku bisa mengambil hikmatnya dari hal ini. Sebagai penutup, yuk kita buka ayat hafalannya. Ya, semuanya disiapkan. Kita akan buka dari Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat 37 ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti bagi Allah semuanya bisa, ya. Katakan, bagi Allah semuanya bisa, ya. Pasti itu. Kita akan pegang erat janji Tuhan itu. Kita akan tutup di dalam doa, ya. Hamba-Mu cuma bisa bersyukur Tuhan, kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan melalui cerita Naaman ini. Berkati anak-anakku yang di rumah yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah turun atas mereka, sehingga anak-anak kami merasa ada sebuah berkat yang sudah mengalir di dalam tubuhnya, bahkan akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang hebat. Kami mau mendengar Tuhan, kami mau taat, kami mau setia di hadapan-Mu, bahkan kami boleh bersyukur
atas kesehatan kami yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa, ampuni apabila kami dengarnya kurang dengar-dengaran. Ampuni kami dan mampukan kami lakukan dalam hidup kami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sekaligus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik yang di rumah sudah terberkati oleh firman Tuhan. Amin. 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 Nah sebentar, marilah kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lepas tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang sudah Kau curahkan pada kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum hanya depan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Ada di rumah, kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku sambil bergoyang ya dengan kakak-kakak di sini ya. Oke, Kandri? Oke, Kak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari Terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi
anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan doa berkat. Tutup matanya kembali lagi adik-adikku yang di rumah. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mampukan kami mengerti dan mampukan kami seperti Naaman yang mau mendengar, mau taat, mau bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami melepaskan berkat untuk anak-anakku yang di rumah. Jadikan anak-anakku anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati masa depannya, anak-anak yang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anakku, jadikan anak-anakku mempunyai karakter Kristus, yaitu ketaatan. Berkati hidupnya, berkati pembelajarannya, berkati seluruh keluarganya, baik papa ataupun mama. Diberkati seisi rumah tangganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Maka terimalah saat ini berkat, kasih, damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan turun atas keluarga anak-anakku semua, adik-adikku semua, bahkan terlebih turun atas adik-adikku semua. Adik-adikku nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa kami, menjadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.